Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Sudah terjadi sebuah kejadian ya di kampung kami ini, di Kampung Baru Kaso ya. Di sini ada sebuah penebangan ya, penebangan pohon-pohon yang ada di dekat tenda. Karena pada siang hari di daerah kami ini ada angin besar sehingga warga ketakutan ada pohon yang rubuh ke dalam tenda. Sehingga warga melaporkan ke pihak pemerintahan agar memotong pohon-pohon yang ada di dekat tenda. Lalu dari tim dari pemerintahan datang ke lokasi dan memotong pohon-pohon yang ada di dekat-dekat tenda. Tapi di sini ada sebuah kejadian ya, ketika pohon ini yang ada di dekat tenda mau dipotong, mesinnya itu tiba-tiba mati, tidak mau menyala. Sedangkan mesin ini barusan sudah dipakai untuk memotong pohon yang ada di tenda sebelah bawah itu lancar saja. Tetapi ketika memotong pohon yang ada di sini, yang dua ini tiba-tiba mesinnya itu mati, tidak mau menyala. Sehingga dari tim mengambil lagi mesin yang kedua, mesin cadangan ya, yang masih baru, dibawa lagi dan mulai memotong pohon yang dua ini. Tetapi ketika melakukan pemotongan di pohon yang pertama, ini ada sebuah kejadian ya yang mengakibatkan salah satu warga di sini kemasukan makhluk halus ya. Dan makhluk halus itu mengatakan, jangan ganggu rumah saya, jangan ganggu rumah saya, itu rumah saya, jangan ganggu rumah saya, karena itu rumah saya. Saya tidak pernah mengganggu kalian yang ada di sini. Ketika kalian datang ke tempat saya tidak ganggu kalian. Tetapi kenapa kalian mengganggu saya? Padahal saya yang lebih pertama datang di sini. Seperti itu makhluk halus itu berkata. Dan warga pun mengatakan, saya tidak tahu kalau misalkan ada yang menempati pohon ini. Karena kami sebagai manusia itu melotot mata peda ya. Kalau misalkan kata bahasa Sundanya, dalam artian manusia bisa melihat tetapi tidak bisa melihat makhluk halus. Makanya tidak tahu ada yang menempati pohon tersebut. Dan warga pun mengatakan, kami di sini memotong pohon tersebut karena ketakutan warga karena angin besar pohon itu tumbang menimpa ke tenda warga. Tetapi untuk makhluk halus tersebut mengatakan, pohon ini tidak akan pernah roboh karena saya sendiri yang menjaganya. Kalau misalkan pohon ini mau roboh, mungkin sudah dari dulu pohon ini roboh. Tapi karena saya menjaganya, makanya saya pastikan pohon ini tidak akan pernah roboh. Tapi dari tim di sini tetap malah melanjutkan pemotongan pohon tersebut, bahkan memotong pohon yang kedua, sehingga makhluk halus itu tetap marah-marah. Walaupun awalnya sudah mulai tenang, tetapi marah lagi karena melanjutkan memotong pohon yang kedua. Nah, setelah pemotongan pohon yang kedua ini, tim juga memberhentikan pemotongan sehingga hanya 2 pohon saja yang diberhentikan, yang dipotongnya. Dan makhluk halus itu berkata, saya yang pertama tinggal di sini. Kenapa kalian mengganggu saya? Padahal saya tidak pernah mengganggu kalian. Lalu warga pun membujuk ya makhluk halus ini supaya mengikhlaskan rumahnya dan meminta dia untuk pindah rumah. Seperti itu. Jadi jangan tinggal di pohon tersebut, tetapi pindahlah ke pohon yang lainnya, karena masih banyak pohon-pohon di daerah situ. Dan makhluk halus ini berkata, oke, saya mau pindah dari pohon tersebut, tetapi saya ingin ketemu dengan Abah. Dan Abah ini adalah salah satu sesepuh yang ada di daerah kami ya. Jadi makhluk halus ini berkata, Abah dulu yang memandikan saya, yang membersihkan saya, sehingga saya dimakamkan oleh Abah. Tetapi saya nggak pernah diterima bumi karena kelakuan saya di masa lalu. Karena saya dulu terlalu mencari dunia. Ya, jadi bilangnya dia itu selalu mencari harta, meninggalkan kewajiban sebagai umat Islam. Nah, seperti itu. Makanya saya nggak pernah diterima oleh bumi. Dan makhluk halus mengatakan, menasihati kami, kalian yang masih ada di dalam bumi ya, yang masih di bumi, jangan sampai kalian meninggalkan kewajiban kalian.
Rajin-rajinlah sholat, mengaji, membaca sholawat. Ikuti kata-kata Abah. Abah yang mengajarkan kalian untuk mengaji. Kalian bisa mengaji itu karena Abah. Ikuti kata-kata Abah. Nasihat dari Abah ikuti. Bahkan bantu Abah. Kalau misalkan Abah ada apa-apa, silahkan dibantu. Tolong Abah. Nah, bilangnya seperti itu. Dan makhluk halus itu berkata, rajin-rajinlah sholat, rajin-rajinlah ibadah, jangan sampai seperti saya. Saya nggak diterima di bumi karena terlalu mencari dunia, karena terlalu mencari harta. Jangan kalian mencari harta terus-terusan. Yang penting itu adalah ibadah, bukan mencari harta. Nah, seperti itu. Dan makhluk halus itu juga mengatakan ada permintaan, ya, menasihati bahwa di malam ini jangan sampai ada anak-anak yang bermain ke daerah selatan, jangan ada yang memakai motor dan mobil, karena kalau misalkan melanggar itu pasti ada yang celaka. Nah, bilangnya seperti itu. Dan juga satu lagi yang diminta oleh makhluk halus tersebut, jangan pernah membuang softtek, ya, atau bekas men itu ke tempat saya sembarangan. Jangan pernah membuang softtek sembarangan karena itu sangat disukai oleh teman-teman saya. Nah, bilangnya seperti itu. Jadi jangan membuat seperti itu. Lalu warga pun mengatakan, ya udah nanti saya akan melakukan apa yang diminta. Makanya silahkan kamu keluar dari sini. Kasihan orang yang kamu masuki, kamu keluar. Nah, bilangnya diminta seperti itu, tapi makhluk halus tersebut itu mengatakan, saya akan keluar dari sini. Kalian nggak usah khawatir. Saya masih ada satu permintaan lagi. Saya akan pindah dari rumah saya, tetapi saya minta ganti dari karena kalian sudah menghancurkan rumah saya. Saya minta ayam yang berwarna kakinya hitam. Nah, makhluk halus tersebut meminta ayam yang berkaki hitam. Tetapi karena warga di sini nggak ada yang mempunyai ayam kaki hitam, warga pun menolak permintaan tersebut dan meminta diganti dengan ayam biasa. Awalnya makhluk halus itu mengatakan nggak mau, tetapi lama-kelamaan oke. Dan makhluk halus itu mengatakan, saya ingin ayam itu dipotong di pohon yang pertama, lalu ayamnya itu nanti dibungkus oleh kain kafan, dikuburkan di situ. Kata warga, oke, nanti saya carikan ayamnya, nanti akan saya lakukan seperti itu. Tetapi makhluk halus itu tidak mau keluar sebelum melihat ayamnya tersebut. Sehingga warga pun berinisiatif untuk mencari ayam, satu ayam, lalu diperlihatkan, ini ayamnya, nanti besok saya akan potong di tempat yang diinginkan. Lalu makhluk halus itu setelah melihat ayam tersebut, keluar dari tubuhnya warga yang kemasukan tersebut. Sehingga mulailah tenang karena makhluk halus tersebut sudah keluar, dan warga yang kemasukan itu pun sudah sadar dan bisa langsung dibawa ke tenda kembali.